Saya 4 malam di situ. Pas malam terakhir ya, hujan besar itu Kang Udin. Hujan besar, geledek, sampai saya merasa, aduh kata saya, 4 malam saya belum ketemu apa-apa nih di sini gitu Kang Udin ya. Sampai saya nangis, sempet nangis itu Kang Udin di situ. Yang tadinya kehidupan saya ya berada sih enggak ya, maksudnya ada lah gitu ya. Mikir apa? Ingat calon saya, ingat keluarga. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber dari Jakarta. Jauh-jauh dari Jakarta, cuma ingin mengisahkan pengalamannya yang pernah mencari pesugihan. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi ini menempuh berapa jam, Mas Heru? Saya sore ya kemarin ya. Kemarin sore ya? Habis asar berangkat jam 4 sampai pagi setengah 9 di Jember ya. Situ. Sampai sini berarti siang tadi ya? Iya siang. Nyampe sini siang tadi. Berarti semalam setengah hari lah ya? Lumayan lah. Kayak mudik rasanya Kang Odeng. Naik apa? Bis ya? Bis Kang Odeng. Bis ya, Insya Allah. Katanya kali ke sini. Pertama kali ke Banyuwangi ya? Iya. Sebelumnya belum pernah? Tanah belum pernah Kang Odeng. Masya Allah. Katanya Mas Heru ini pernah punya pengalaman di mana Mas Heru pernah mencari pesugihan ya? Iya. Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa tuh itu? Di tahun ini sih Kang Odeng. Ya awalnya dari finansial Kang Odeng. Yang hancur. Hutang sih awalnya. Punya hutang jadi menumpuk. Itu kurang lebih saya di total 3 miliar Kang Odeng. 3 miliar itu ke beberapa orang, ada yang di perusahaan. Ya, saya tadinya tidak tahu menau gitu. Hanya manusia biasa yang ngejalanin kerja. Untuk ke goib-goib itu saya nggak tahu tadinya. Awam. Nah, dari itu saya mencari solusi. Nyampe saya searching itu model-model Illuminati itu Kang Odeng. Yang katanya misalkan bergabung ada uang persembahan itu ya. Saya ada di web itu ya. Terus saya ngebuka web Freemason. Freemason itu jajaran ya Illuminati, semacam pengikut Dajjal itu ya Kang Odeng ya. Ternyata ujung-ujungnya yaitu apa, kedok penipuan juga gitu. Mungkin beda penipunya di luar negeri gitu ya Kang Odeng. Akhirnya saya nyari-nyari yang kearifan lokal lah, pesugihan. Sering orang bilang umum. Nah, saya awalnya tidak tahu menau nih soal pesugihan apa ke dunia, sampai menelusuri ya ke beberapa tempat Kang Odeng ya. Itu saya tidak tahu menau. Dan akhirnya saya dapat channel. Dari awal itu saya dari orang Karawang Kang Odeng, Purwakarta ya situ ya. Nah, waktu itu saya diantar ke daerah Indramayu. Ke daerah Indramayu karena sudah mentok ya Kang Odeng ya. Minjem ke manusia susah gitu kan. Saya udah mentok ke daerah Indramayu dengan mahar sekian ya Kang Odeng ya. Mahar sekian-sekian. Akhirnya saya berangkat langsung tuh, saya putuskan dari Jakarta. Kebetulan itu saya mobil segala kan sudah digade Kang Odeng ya. Mobil pribadi saya itu buat menutupi sebelumnya tapi belum ketutup. Nah itu mobil saya udah gade, saya pinjem ke mobil kawan saya yang punya rental.
Akhirnya saya berangkat itu dari Indramayu, pinjam mobil kawan saya yang punya rental itu. Saya berangkat itu malam. Nah, malam sampai di Indramayu saya dengan yang nganter dari orang Purwakarta ini. Nah, dan di situ saya dijamu lah ya bahasanya ya, karena datang malam dijamu. Dan itu kasarnya yang nganter ya, yang tahu tempat kuncennya. Nah, besok paginya itu saya suruh siap-siap jam 9 naik ojek saya dari daerah Indramayu itu, dan terus saya ke daerah Majalengka, Kabupaten Jawa Barat ya, masih deket situ. Saya naik motor dari situ 2 jam kurang lebih dari daerah Indramayu. Lalu saya ketemu kuncennya di situ. Nah, di situ jalurnya jual musuh ya, jual musuh. Nah, itu sebelumnya saya disuruh ngeprint dulu itu foto yang mau dijadikan jual musuh tersebut, itu disuruh print. Lalu saya jalan itu ya, udah sampai tempat kuncen tersebut, ngobrol sebentar, nama terus ditulis kayak model buku daftar tamu gitu Kang Odeng ya. Ternyata situ udah banyak situ, sebelum saya pengunjungnya di situ daftar tamunya banyak gitu ya. Saya dicatat situ nama, tanggal lahir, asalnya dari mana. Nah, setelah itu disiapkan sama kuncennya, saya dimandikan air kembang ya, dimandikan air kembang. Lalu si kuncen tersebut ngambil golok yang di kain putih, yang ditutup kain putih, dicelupkan ke ember yang mau saya gunakan pada saat mandi itu. Nah, setelah mandi, singkat cerita, saya jam 2 siang diantar ke atas tempat ritual ya, tebing, nggak jauh dari rumah kuncen tersebut. Di situ ada tebing. Kita diantar naik motor kalau nggak salah waktu itu, naik motor ke atas, jalan sebentar, naik ke tebing. Dan di atas tebing itu ada pohon beringin kalau ngadengnya, pohon beringin, lalu bubuk di situ. Nah, saya di situ, kata si kuncen, jangan turun-turun sampai 3 malam. Waktu itu saya naik malam Kamis, hari Rabu mulai. Jangan turun-turun sampai malam Minggu ya kalau nggak salah tuh ya, selesai itu. Malam pertama, nah itu saya disuruh puasa. Puasa besok ya, besoknya puasa. Saya dikasih makan, saya ditinggal jam 2, jam 6 sore maghrib si kuncen datang ngasih makan ke saya. Masih nasi sama tahu tempe untuk puasa di besoknya. Sama dikasih selembaran itu, selembaran baca-bacaan ya, panggilan gitulah. Saya baca wiridan sekian ribu kali, 3.000 kalau nggak salah itu, wiridan kayak gitu. Lalu saya malam pertama setelah baca wiridan itu tidur lah, tidur, tidak terjadi apa-apa gitu ya, tidak ada suara ataupun penampakan gitu ya, tidak ada. Nah, akhirnya esok harinya saya kan puasa tuh ya kalau ya, dari pagi sampai buka maghrib ya, sore lah jam 5 itu datang lagi kuncen, cuma bawa-bawaannya banyak itu, bawa sajen buat malam kedua, yaitu kayak ayam bekakak, bunga-bunga, sio ya, yang kayak dupa gitu ya, terus sama bedak, ada kacanya, lipstik, minyak wangi gitu ya. Saya nggak ngerti juga tuh buat sajian apa gitu, manggil apa gitu ya, cuma
Di situ sih saya tapi nggak apa-apa disebut ya, yang itunya komandannya, yang buyut Gucci ya di situ ya, yang selalu disebut pertama itu, yang buyut Gucci di situ. Maksudnya mungkin penunggunya ya di situ ya, di tebing batu itu. Nah terus setelah itu malam kedua dibaca-bacain dulu sama kuncinya tuh, sajennya itu ya Kang Odeng. Dibaca-bacakan sudah, saya suruh bakar sioknya itu pada saat mau membaca mantra yang kemarin saya baca. Bacanya sama, saya baca itu jam habis isya, pasti disuruhnya habis isya itu, setelah ajan isya. Mantranya masih ingat Mas Heru? Masih sih kalau wiridannya, cuma panggilannya di situ ada. Pokoknya awal itu yang buyut Gucci, yang saya ingat ya, Dewi Lanjar, Dewi Asih, terus ya nama-nama saya nggak ngerti juga Kang Odeng ya, namanya baru terjun, sepuh mungkin apa gitu ya, penunggu atau bagian-bagian daerah situ ya, bacaan nama-nama situ. Terus ada ya Ibu Dewi Asih, Ibu Dewi Lanjar, pokoknya di awal itu yang buyut Gucci di situ awalnya. Terus ada wiridannya itu Kang Odeng 3000 kali ya situ ya, saya wirid di situ. Kalau nggak salah itu Halim ya, ya Halim pertama 3000, terus yang kedua ya Hayu itu 3000. Nanti setelah itu ada bacaan lagi, cuma diawalinya dengan Bismillah itu Kang Odeng, dengan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum itu ya. Di situ dah saya baca aja ya. Namanya saya mikir juga, wah udah keluar duit mahar gitu kan ya, saya nggak boleh sia-sia nih kayak gini kan. Saya baca jam 8 itu, beres jam 9 lah, sejam lah itu, sejam kurang lah. Saya baca semua itu, katanya disuruh baca aja, kalau nggak nampak, kalau nggak di dalam mimpi gitu kan. Dapat jam 10 ya, dapat jam 10 malam itu, malam kedua itu. Saya ada suara itu, suara berjalan dari bawah itu kan kedengeran Kang Odeng ya, kalau di kebun itu tuh suara nginjak rumput ya, terdengar itu. Cuma kayak ada sorotan senter gitu kan. Datang, waduh, kata saya semakin mendekat ini. Saya kaget, takut digerebek warga ya Kang Odeng ya. Kan saya suka lihat di TV ya, orang lalu kan digerebek gitu kan ya. Saya takutnya itu kan. Tapi enggak lah kayaknya, di atas tebing ini kan. Ternyata mendekati saung saya, ngebuka pintu, kuncinya ternyata nyamperin saya. Saya tanya, "Bah, udah selesai, Bah?" "Iya, udah. Turun aja dulu." "Oh, ini benar, Bah, udah," kata saya. Saya kan dalam hati, kan baru diituin apa namanya sajennya malam ini gitu kan. Terus juga saya belum ketemu apa-apa gitu kan. Ya udah, saya nggak ada pikiran kemana-mana. Mungkin udah nurut aja kata kuncen ya. Mungkin goibnya ini ketemunya sama kuncennya gitu kan. Ternyata pas saya datang ke rumah kuncen, ya itu Kang, datang orang yang mencari saya masalah hutang itu di tempat kuncen itu. Ternyata tahu dari mobil yang saya pakai. Kaget saya kan. Waduh, kata saya, gagal tuh saya di situ. Belum ketemu goib, malah ketemu yang ditagih gitu kan. Udahlah, akhirnya saya ikut pulang dulu ke Jakarta itu. Malam itu saya cerita, kenapa digagalin, kenapa disamperin, kata saya kan, sama orang yang nyamperin saya ini. Terus sebentar lagi udah, yang penting kamu tahu urusan beres hutang ya kan. Kalau ini mah saya ngejalanin gitu kan. Ya singkat cerita, saya pergi lagi gitu Kang Odeng. Kan nyampe itu lumayan Kang Odeng ya. Nyampe subuh itu saya. Nyampe Jakarta itu subuh. Akhirnya saya janjikan lah. Udah, saya kasih jaminan ya. Jaminan sertifikat. Udah, nanti saya beresin dengan uang cash. Ini pegang dulu jaminan, kata saya. Karena kan yang ada sangkutan sama saya bukan 1-2 orang Kang Odeng ya. Ya perusahaan juga iya, beberapa orang juga iya. Akhirnya saya nyari solusi lagi keluar. Masih penasaran nih. Cuma saya dalam hati, kalau saya ke tempat itu lagi,
pasti bakal disamperin lagi gitu Kang Udeng. Akhirnya saya nyari info ya dari sosial media lah ya Kang Udeng ya, zaman sekarang. Nah, itu saya waktu pertama kenal teman saya, ya si Rijal lah, sama daerah Jawa Barat juga, orang situ ya, Kang Udeng ya. Saya nanya info, saya cerita ada hutang 3 miliar gitu kan, harus segera dibereskan. Ya singkat cerita, ya udah sini aja, ngobrol aja dulu katanya kan. Kesini dulu. Akhirnya saya ke sana ngobrol ke daerah dia ya, Kang Odeng ya. Ke daerah dia, ya ceritalah, saya dijemput tuh pada saat itu di terminal. Dijemput, makan dulu, saya ngobrol singkat, baru kenal ya Kang Odeng ya. Baru kenal, sempat saya nginep semalam di daerah dia. Akhirnya berencana saya mau pergi lagi ke tempat pesugihan lagi gitu ya, nyari lagi lah, nyari info. Namanya masalah belum beres ya kan, mungkin kalau masalah udah beres saya nggak bakal gitu nyari goib lagi gitu Kang Odeng. Akhirnya saya nyari lagi, itu saya ke daerah Jawa Barat Kang Odeng, daerah Padalarang ya. Di situ saya waktu itu jalan, nyampe, saya pertama sendiri dulu ke daerah tersebut. Saya waktu itu saya ke sana jalan hari Sabtu malam Minggu. Nah, saya nyampe sana malam Minggu, dapat info naik ojek ya, naik ojek. Sebelumnya ada teman saya dulu yang udah di sana, cuma saya ke sana dia pulang, saya dikasih Sherlocknya, saya naik ojek lah ke sana, ke atas gunung itu ya, daerah Padalarang. Nah, terus itu saya bertemu sama kuncen tersebut, bertemu kuncen tersebut. Kuncennya tidak bisa melihat Kang Odeng, dibantu ya dengan istrinya itu. Buta ya? Buta itu, dibantu dengan istrinya. Cuma itu saya sebelum cerita udah tahu. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin tahu karena yang datang ke situ karena ada masalah, mungkin tahu karena emang bisa, namanya orang bisa ya. Nah, kalau ini agak soft Kang Odeng, nggak terlalu ya dibilang pesugihan bukan ya, kayak apa ya, tirakat gitu ya mungkin ya bahasanya ya. Nah itu, jadi saya dijelaskan, dikasih gambaran lagi, oh hutangnya di mana ya, pada inilah kaget ya, hutang segitu gitu ya, dengan background saya bukan pengusaha Kang Odeng ya. Nah terus saya di situ karena hari Sabtu belum bisa dilihat, entah tutup atau enggak ya goibnya itu ya, belum bisa dilihat aja, nanti dilihat setelah maghrib. Oke lah, setelah maghrib mau dilihat, ternyata saya ada bagian di situ, kata kuncen tersebut pada saat habis maghrib itu dilihat saya. Nah saya itu kan uang ngepres ya Kang Odeng ya, pada saat hari Minggunya itu saya pulang dulu, nyari budget, saya pulang dulu karena uang ngepres sudah dipakai waktu sebelumnya di Majalengka itu kan lumayan ya. Saya nyari budget dulu lah gitu, takutnya nanti nggak bisa pulang atau apa gitu kan. Akhirnya saya balik lagi dengan kawan saya yang tadi di daerah tersebut Kang Odeng, bareng berdua. Nah saya datang ke sana. Nah singkat cerita itu saya dimandikan lagi, dimandikan. Karena saya ke tempat ini, teman saya sebelumnya sudah berhasil Kang Odeng. Jadi teman saya ini itu uang balik ya namanya ya, UB ya kalau bahasa ini ya, bahasa perpesugihannya lah gitu ya, UB gitu. Karena dia udah berhasil gitu ya.
Makanya saya ke situ. Terus nggak ada embel-embel yang sangat besar gitu Kang Odeng. Ya selogisnya aja gitu. Beli menyan, beli kopi 7, kopi pahit, kopi manis, teh pahit gitu ya. Sama beras kuning kayak gitulah. Masih logis lah untuk biayanya gitu ya. Nggak terlalu gede pada saat di awal. Udah saya jalanin dulu, apa salahnya gitu ya Kang Odeng. Akhirnya saya dimandikan. Nah itu saya tempat ritualnya di atas gunung gitu Kang Odeng. Kalau tadi kan tebing ya pada awal waktu di Majalengka. Kalau ini gunung, pure gunung, hutan gitu ya Kang Odeng. Cuma nggak terlalu hutan lepas sih, nggak, daerah ya dibilang gunung, setengah gunung lah, bukit agak tinggi lah gitu ya. Cuma di situ ada batu di situ yang dipercaya sama warga sekitar. Batu tersebut ya ada penunggu lah ya, penunggu ya di situ ya batu itu tuh. Nah akhirnya saya naik ke atas itu kan ya. Ya namanya daerah Bandung pada larang ya Kang Odeng ya. Awal naik itu ya indah-indah aja gitu Kang Odeng. Pohon-pohon pinus ya kan. Saya pertama jam 5 naik. Itu nyampe tempat ritual itu saya setengah 6. Sajen itu disiapkan di bawah batu itu, dibakarin dupa. Nah saya ditinggalin dupa juga tuh, katanya nanti malam dibakar juga gitu ya. Dan akhirnya saya ditinggal. Saya diantar tuh sama teman saya itu ke atas itu, naik itu sama kuncennya, sama penuntun. Itu nggak bisa melihat itu Kang Odeng. Itu naik ke atas itu kuncen. Sama anaknya juga itu kalau nggak salah. Iya anaknya sama anaknya itu. Lalu saya ditinggal di situ, ritual saya di situ, tidur lah ya kasarnya ya. Malam pertama saya tidur, bakar menyan itu jam 11 saya. Ya kalau di situ masih terlihat lampu-lampu ke bawah ya Kang Odeng ya, masih terlihat lampu rumah warga. Ya bunyi-bunyian di hutan gitu ya, bunyi serangga, bunyi burung. Cuma saya di situ terbangun terus karena angin ya, angin besar banget ya, sama udara di sana kan emang dingin ya Kang Odeng ya. Malam pertama saya belum ketemu apa-apa itu. Belum ketemu apa-apa. Malam kedua saya datang, kan saya puasa juga tuh di situ Kang Odeng. Sama kurang lebih sama lah kayak sebelumnya. Puasa saya dari pagi sampai sore, datang kuncen tersebut, bawa makan lah, bawa makanan, terus naruh sajen lagi, ditinggal lagi. Itu kurang lebih saya di situ kalau dihitung 4 malam Kang Odeng di situ. Saya 4 malam di situ. Pas malam terakhir ya hujan besar itu Kang Odeng. Hujan besar, geledek, sampai saya merasa, aduh kata saya, 4 malam saya belum ketemu apa-apa nih di sini gitu Kang Odeng ya. Sampai saya nangis, sempat nangis itu Kang Odeng di situ. Yang tadinya kehidupan saya ya berada sih enggak ya, maksudnya ada lah gitu ya. Mikir apa? Ingat calon saya, ingat keluarga. Malam itu saya tuh nangis saya di situ. Kok bisa gitu ya? Langsung membalikan seperti ini gitu kan. Sampai saya tidur di hutan ini gitu ya. Bisa itu sampai nangis saya di situ. Nge-flashback ya bahasanya gitu ya Kang Odeng ya. Padahal berapa bulan yang lalu saya nggak kayak gini gitu kan. Saya mau jalan ada mobil, rumah ada gitu ya. Cuma sekejap gitu ya Kang Odeng. Kok bisa gitu ya saya ini malam itu ya. Itu sampai saya berpikiran kayak gitu, mau membalikan keadaan ya. Nyampe saya dalam hati sampai di mulut pun saya mengucap, coba tunjukkan sosoknya mana. Minimal kalau nggak ngomong kelihatan lah di mata saya gitu Kang Odeng. Sosok ini nih, entah sosok itu mau kuntilanak, pocong, gondoruo ataupun buyut di situ ya, gitu. Itu nggak ada itu Kang Odeng. Sampai saya bakar dupa jam 2 malam itu, sampai saya ngomong, coba kalaupun ada
sosok Gondoruo atau Putra Pocong itu saya samperin itu. Saya mau minta duit sama makhluk tersebut gitu ya, Kang Oden ya. Cuma saya herannya tidak diperlihatkan itu makhluk itu. Bahkan itu bisa dibilang ya di hutan tengah-tengah saya itu ya. Mungkin kalau saya ikut acara-acara kayak di TV UKA-UKA gitu, ya saya udah beberapa kali gitu ya Kang Oden ya. Cuma saya tidak diperlihatkan itu. Dan suara-suara pun tidak gitu Kang Oden. Katanya tadi Mas Heru, temennya pernah berhasil diuang kembali. Iya, Tapi kok Mas Heru ini ritualnya beda di situ. beda saya. Nah itu teman saya itu bahkan tidak naik Kang Oden. Di Kenapa rumah katanya kuncinya kok dibedakan? saya juga bingung. Pas dilihat sama gaib, saya harus naik ke batu tersebut. Suruh tidur di situ 2 malam awal ya. Dari 2 malam saya suruh 4 malam. Cuma teman saya tanpa tidur 2 hari di rumah kuncen tersebut. Berhasil dia. Saya tanya terus kan, saya komunikasi di HP itu. Mas, balik nggak duitnya? Kata saya. Masih puasa, Rob. Masih puasa. Bro. Saya tanya lagi. Nah, setelah dia udah puasa, saya tanya ya kan. Kan kalau paginya itu kata kuncen boleh buka HP ya. Itu kan saya bawa HP ya. Kebetulan ada sinyal di situ. Balik dia duitnya. Saya tanya kawan saya itu. Cuma lama. Cuma dia juga ada miss lah gitu ya. Seharusnya langsung pulang ke rumah, dia ada mampir dulu. Nah, ini kalau saya sampai 4 malam di atas gitu ya. Kok beda ya? Makanya saya bingung itu Kang Oden. Kata kuncinya emang Mas Heru harus naik ke atas gunung ya? Iya katanya Tapi bagian temannya saya tadi enggak ya? enggak. Dia 2 malam 2 malam di rumah kuncen, nginep 2 hari. Ya itu langsung dikasih jadi duit 5 lembar ya. Kata kawan saya Kang Oden ya. 5 lembar itu dijejerkan, mana yang bergerak itu yang dipakai. Sisanya buat kuncen. Maksudnya maharnya gitu. 500.000 waktu itu. Mas Heru ini mencari pesugihan sampai berapa kali? Saya udah beberapa kali sih. Ada 4, 5? Adalah. Cuma yang baru ritual ini yang saya menjalankan ritual 2. Sisanya itu ya saya tanya kurang logis gitu Kang Odeng. Maksudnya saya perlu disebutkan nggak tempatnya kemana-mana? Ya nanti nyalu yang kedua ya. Iya. Ya saya ke tempat-tempat kayak daerah Indramayu. Ya cuma bukan nggak logis ya. Maksud saya tidak sesuai dengan yang saya Iya. butuhkan saat itu. Berarti ada 5 tempat lah ya dulu Iya. mencari pesugihan. Daerah Cilacap, Indramayu, Kuningan, gitu. Nah yang di ritual ini saya Padalarang ini. Padalarang ini saya 4 malam itu saya tidak ditemukan itu Kang Odeng. Dan akhirnya saya memutuskan ya kuncinya saya suruh turun karena hujan. Katanya berbahaya buat saya gitu kan. Masya Allah. Ya inilah sobat kisah dari Mas Heru. Makanya orang mencari pesugihan itu nggak semudah kayak membalikkan telapak tangan. Biarpun kita sudah siap, udah nekat, udah niat, udah berani mengambil risiko, biarpun itu ada tumbal apa kita berani, kadang juga makhluknya nggak mau sama kita juga. Iya. Kadang Karena- saya mikir juga Kang Odeng, ini setan aja nggak mau nolong saya gitu. Ya, makanya nggak semudah yang kita bayangkan. Iya. Makanya semua gaib itu penuh dengan teka-teki. Manusia nggak bisa merata ke situ. Ya, itu sobat ya. Kita ambil sisi baiknya, sisi positifnya dari cerita kisah Mas Heru ini. Ya, kita tutup dulu Mas Heru ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.